Hai teman-teman, kali ini saya mau mempresentasikan tentang kronologi bagaimana kasus laporan keuangan Garuda pada tahun 2018 sehingga dia terkena sanksi. Jadi modus operasinya itu adalah pada tahun 2018 PT Garuda Indonesia ini mencatatkan keuangan laba bersihnya sebesar 809.000 US dollar atau 11,33 miliar. Nah, di sini terjadi ada dua orang komisarisnya yang tidak sepakat atas salah satu transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aeroteknologi, yaitu perusahaan penyedia WiFi on board. Jadi PT Mahata ini belum membayar kompensasi yang disepakati dengan Garuda sampai akhir tahun 2018. Tapi PT Garuda Indonesia ini mencatatkan penjualan PT terhadap PT Mahata ini pada tahun 2018 sehingga menyebabkan laba yang sangat besar. Dampaknya dari kasus Garuda Indonesia ini, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi pembekuan izin kepada akuntan publik Kasner Siromapea selama 12 bulan karena Kasner ini dinilai tidak mematuhi standar auditnya. Kemudian Kementerian Keuangan juga memberikan peringatan tertulis terhadap kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fami Bambang dan rekannya. Jadi KAP ini memiliki kewajiban untuk memperbaiki sistem pengendalian mutunya. Kemudian OJK juga menjatuhkan sanksi kepada Garuda Indonesia berupa denda sebesar 100 juta. Garuda juga diminta untuk memperbaiki laporan keuangannya dan melakukan paparan kepada publik selama-lambatnya 14 hari setelah ditetapkannya sanksi. Kemudian seluruh direksi perusahaan publik yang berkode GIIA juga dikenakan sanksi administrasi masing-masing sebesar 100 juta. Jadi penyebab terjadinya kecurangan ini adalah berawal dari hasil laporan keuangan Garuda pada tahun 2018. Di laporan keuangan ini yang mencatatkan laba sebesar 809.000 US dollar atau setara dengan 11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dari tahun 2017 yang menderita rugi sebesar 216,5 juta US dollar. Dua komisaris Garuda yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria menganggap laporan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan PSAK, maka keduanya menolak untuk menandatangani laporan keuangan tersebut. Peran akuntan terhadap kasus Garuda Indonesia ini adalah KAP Kasner membuat opini yang salah terhadap laporan keuangan Garuda. Kemudian yang kedua, Kasner juga belum sepenuhnya mematuhi standar audit, yaitu yang mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman dan atau entitas dan lingkungannya. Kasner dinilai juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar pemberlakuan, sehingga auditnya tidak sesuai dengan SA 500 dan SA 560. Dalam PSAK 23 paragraf 20 dielaborasi dalam ilustrasi makna dari PSAK 23 paragraf 28 menyebutkan bahwa royalti akan diterima atau tidak diterima tergantung kepada kejadian suatu peristiwa di masa yang akan datang. Dalam ini pendapatan hanya diakui jika terdapat kemungkinan besar bahwa royalti akan diterima. Standar akuntansi keuangan juga mensyaratkan perusahaan mengakui penghasilannya berbasis akrual. Penghasilan dapat diakui walaupun arus kas belum diterima sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan. Basis ini berbeda dengan basis kas yang mengakui penghasilan perusahaan hanya apabila arus kas sudah diterima oleh perusahaan. Dari perspektif ini, apa yang dilakukan manajemen mendapat legitimasi terotentik atau legal. Hal ini memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba dengan cara mengakui penghasilan sekaligus dalam 1 tahun atau mengakui penghasilan secara
tersebar dalam jangka waktu perjanjian. Kenapa manajemen perlu memutuskan untuk mengakui sekaligus atau tidak? Salah satu motivasi yang paling memungkinkan adalah bonus yang diberikan perusahaan apabila perusahaan mencapai tingkat laba tertentu atau kebutuhan akan performa yang bagus di mata publik. Jadi bagaimana agar kasus Garuda Indonesia ini tidak terjadi lagi ke depannya? Yang pertama adalah bagi KAP diharapkan benar-benar melakukan standar audit dan mematuhi kode etik yang dengan meningkatkan kualitas profesinya. Kemudian Kementerian Keuangan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap profesi keuangan seperti KAP, penilai, dan akuntan publik. Yang terakhir adalah menjaga keterbukaan publik sehingga bisa menerima masukan dari berbagai pihak. Demikian presentasi dari saya untuk kasus keuangan laporan Garuda Salah Saji pada tahun 2018. Terima kasih.